Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat hingga saat ini. Serta tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya Isna Pamujiningsih dan rekan saya Muhammad Najib Rifki, Serli Dwi Apriliani, Tulfatul Madriyah dan Ayu Amalia akan membawakan khutbah yang berjudul Pentingnya Menuntut Ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yaslih lakum dunubakum wa yaghfir lakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berhenti sedikit pun memberikan rahmat dan nikmat kepada kita, sehingga kita dapat hadir di majelis yang insya Allah penuh barokah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, junjungan Nabi Agung Nabi besar Muhammad yang kita nanti-nantikan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita lebih dikasihi, disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk meningkatkan ketakwaan, maka kita harus mau beribadah, mengaji serta menuntut ilmu. Seluruh ilmu yang dapat menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa ibadah-ibadah maulid seperti tata cara sholat, membaca Al-Quran, berpuasa, dan berhaji bila mampu. Kata ilmu yang berasal dari bahasa Arab, alama ya'lamu ilman, yang berarti mengerti sesuatu. Apa sih ilmu? Ilmu adalah sebuah usaha sadar manusia untuk menemukan, meningkatkan, serta menyelidiki pemahaman manusia dari segi apapun dalam alam manusia, sebagaimana yang tercantum dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim, seorang Islam, baik itu laki-laki maupun perempuan. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dengan ilmu kita dapat menyingkap tabir kehidupan manusia dan memahami rahasia-rahasia yang diciptakan Allah agar diungkapkan oleh manusia demi kemajuan peradabannya. Memang benar bahwa mencari ilmu sungguh terasa amat berat, terutama ilmu-ilmu yang dapat semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Karenanya tentu menjadi sangat benar sabda Rasulullah SAW, man salaka thoriqan yaltasimu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannat, yang artinya barang siapa menempuh satu jalan cara untuk mendapatkan ilmu, maka Allah pasti memudahkan baginya jalan menuju surga. HR Muslim. Pada hadis ini, ungkapan salaka menempuh jalan bukan hanya mencakup arti jalan secara indrawi, yaitu jalan yang dilalui kedua kaki, seperti seseorang pergi dari rumahnya menuju tempat untuk menimbu ilmu, baik berupa masjid, madrasah, atau universitas, dan lain sebagainya.
Namun termasuk pula mencakup arti jalan secara maknawi, maksudnya adalah hal-hal yang memberatkan selama perjalanan tersebut, misalnya biaya dan waktu yang tersita. Misalnya saja seseorang harus menempuh perjalanan jauh dalam rangka mencari ilmu. Perjalanan dari satu kota ke kota lain, dari satu provinsi ke provinsi lain, dan dari negerinya ke negeri lain untuk mencari ilmu. Maka ia tidak hanya harus mengeluarkan biaya berupa harta, namun juga harus mengorbankan perasaan untuk meninggalkan keluarga dan sahabat dan kampung halaman yang dicintainya. Ini semua adalah termasuk hal-hal yang harus bisa diatasi dalam menempuh jalan yang mendapatkan ilmu. Namun tentu semuanya akan tergantikan manakala ia telah mendapatkan ilmu yang diinginkannya. Jika seseorang ingin sukses di dunia, ilmu akan membawanya sukses. Hadirin yang berbahagia, mestinya kita dapat merenungkan kembali pernyataan sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Sebagaimana dikutip dalam kitab Hilyatul Auliya wal Tabaqat As-Sifa, bahwa meraih ilmu pengetahuan adalah demi ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena pengetahuan melahirkan kesolehan, mengagungkan ilahi dan takut akan dosa. Mencari ilmu demi ridha Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah. Belajar adalah sikap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Mu'adz juga menyatakan, mencari ilmu adalah perjuangan yang pahalanya seperti pahala berjihad atau berperang. Mengajarkan ilmu kepada mereka yang menganggapnya berharga adalah sedekah, dan mengamalkannya pada rumah seseorang memperkuat tali silaturahmi di antara keluarga. Ilmu adalah sahabat penyejuk di kala kesendirian. Ilmu adalah sahabat terbaik bagi para pengelana. Ilmu adalah sahabat terdekatmu yang menyampaikan rahasianya kepadamu. Ilmu adalah pedangmu yang paling ampuh untuk lawanmu. Dan yang terakhir, ilmu adalah pakaian yang akan menaikkan derajatmu dalam jamaah persaudaraan. Tentu, kita semua bisa menjawabnya dengan mudah, karena ilmu jelas membedakan antara mereka yang memilikinya dan mereka yang tidak memilikinya. Maka, sebagai akhir khutbah ini, saya ingin berpesan, marilah kita semua tiada henti menuntut ilmu hingga akhir hayat, dimanapun dan kapanpun, tak terbatas hanya di lembaga-lembaga pendidikan formal maupun di pengajian-pengajian saja, namun juga dalam setiap hal dan kesempatan yang diberikan oleh kehidupan kita. Karena ilmu, pengetahuan adalah puncak segala kebahagiaan. Sebagaimana kebodohan adalah titik awal dari segala keburukan, keselamatan datang dari ilmu dan kehancuran datang dari kebodohan. Demikian khutbah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat terutama bagi diri kami dan jamaah sekalian. Semoga kita tetap di dalam golongan hamba-hamba Allah yang soleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.